Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maya Nur Aini dari kelas manajemen I. Adanya video ini untuk memenuhi kebutuhan tugas komputer bisnis 2. Kita langsung saja. Yang pertama, kita mencari dulu materi tentang SIM dan SIA. Di sini kita bisa mencari materi tersebut di Google Scholar, yaitu tentang artikel SIM atau Sistem Informasi Manajemen dan SIA Sistem Informasi Akuntansi. Nah, apa itu SIM? SIM adalah Sistem Informasi Manajemen, perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sedangkan SIA, Sistem Informasi Akuntansi, adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa itu saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Lalu, segmen berdasarkan perusahaan. Beberapa hal dapat membantu investor pemula dalam bertransaksi di pasar saham. A. Pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. B. Mekanisme perdagangan saham. Pada mekanisme perdagangan saham terdapat prioritas harga dan waktu yang perlu diperhatikan. D. Jadwal perdagangan saham. Perdagangan saham pada pasar sekunder berlangsung 2 sesi. Pada sesi pasca penutupan, post trading hanya dapat memalsukan penawaran atau permintaan pembelian harga penutupan atau closing price. C. Fraksi harga. Harga satu saham terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, tetapi perubahan tersebut harus mengikuti fraksi harga yang telah ditentukan. Auto rejection. Auto rejection merupakan penolakan yang terjadi secara otomatis terhadap harga penawaran beli atau penawaran jual saham di pasar reguler dan pasar tunai yang melebihi batas atas dan batas bawah. F. Biaya transaksi. Biaya transaksi dalam berinvestasi pada saham itu melalui perantara, misalnya melalui jasa sekuritas dan sebagainya. Di sini ada contoh laporan keuangan 10 tahun terakhir. Contoh laporan posisi keuangan neraca PT Astra Agro Lestari Tbk. Nah, bisa dilihat kan. Yang kedua, laporan laba rugi PT Astra Agro Lestari Tbk. Penyebab turun naiknya saham. 1. Aksi korporasi perusahaan, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. 3. Kebijakan pemerintah. 4. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. 5. Kondisi fundamental ekonomi makro. 6. Rumor dan sentimen pasar. 7. Faktor manipulasi pasar. 8. Faktor kepanikan. Nah, di sini ada jumlah daftar saham menurut Abjad. Mohon maaf ya teman-teman, gambarnya kurang jelas. Nah, istilah dalam saham. 1. Blue chip. Istilah dalam trading ada saham. Pertama adalah blue chip, di mana ini sebuah saham dari sebuah perusahaan besar yang sudah diakui secara nasional dan sudah
memiliki kemampuan dalam finansial. 2. Cut loss atau memotong kerugian, yang dimana sebuah kerugian dari turunnya harga saham yang sudah dibeli. 3. IPO atau Initial Public Offering, istilah dalam trading saham. Yang ketiga adalah Initial Public Offering yang biasanya disingkat IPO. Dividen adalah 4. Dividen, sebuah pendapatan yang diperoleh dari saham bersumberkan dari laba perusahaan yang berumur setahun. 5. Capital gain. Capital gain sama seperti dividen, sebuah pendapatan dari keuntungan berinvestasi saham di sebuah bursa efek Indonesia. 6. Market capitalization. Istilah dalam trading saham. Ke-6 adalah market capitalization, yang mempunyai arti kapitalisasi perusahaan. 7. Ex-date, recording date, and come date. Ketiga istilah di atas merupakan istilah yang marak digunakan ketika melakukan pembagian dividen dari sebuah perusahaan. 8. Cuan. Istilah cuan dalam saham yaitu bahasa yang berasal dari Cina. Di Tiongkok, Cina, pedagang sering menggunakan istilah cuan ini. LQ45 ini merupakan sebuah singkatan dalam saham, yaitu liquid and 45. Singkatan tersebut memiliki maksud yakni sebuah transaksi yang ramai atau paling liquid di pasar modal yang termasuk dalam daftar 5 saham. 10. Private equity. Istilah dalam trading saham. Private equity wajib kalian ketahui selaku investor besar dalam dunia trading. 11. Pre-trading. Pre-trading memiliki nama lain yakni surat berharga lainnya atau biaya transaksi saham. 12. HK atau haki. HK adalah hajar kanan. Ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki, hajar kiri, adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Bullish vs bearish adalah istilah yang digunakan oleh perusahaan yang untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat, sering dikaitkan dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Nabung di bank vs di saham. 1. Menabung di bank dan di saham sama-sama aman. 2. Keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. 3. Menabung di bank resikonya kecil, sedangkan di saham resikonya besar. Menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita jadi investor. 5. Menabung di bank uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak. 6. Menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk mendaftar ke RTI Bisnis, kita masukkan dulu email, lalu password, lalu konfirmasi password.
Terus masukkan nomor HP yang aktif, lalu klik register. Setelah itu tunggu beberapa menit masuk ke email. Kalau udah masuk email berarti itu tandanya udah masuk ya teman-teman. Setelah itu login, masukkan email dan password yang tadi. Nah, kalau udah masuk tinggal lihat di sini kayaknya masih informasi untuk mulai bisnis. Nah, untuk daftar Stockbit, kalian bisa menggunakan Google, email, Facebook, dan nomor HP. Untuk daftar Stockbit lebih mudah daripada daftar akun RTI.